terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kami bersama dengan keluarga Bapak Herold yang di sini akan melaksanakan ibadah keluarga di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Dan sebelum kita mulai ibadah, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Herold selaku keluarga di sini untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat. Persilakan. Selamat sore. Shalom. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta bersama Ibu, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Shalom Denpasar, Majelis Jemaat Sektor 2, Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan malam ini ibadah rumah tangga di keluarga kami untuk kita ikuti bersama. Kami mengucap syukur karena kesempatan ini. Apa mungkin hari yang pertama kita mulai dengan ibadah ini atau hari yang keberapa? Tapi baru pertama kali kami ikuti. Terima kasih. Biarlah ibadah ini kita ikuti. Biarlah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam doa syafaat nanti, tolong disampaikan doa-doa, pokok-pokok doa yang sudah disampaikan kepada Bapak Pendeta yang akan membacakan firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Terima kasih kepada keluarga Bapak Herold yang sudah menyampaikan kata sambutan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dan kita akan menyanyi Kidung Jemaat 466A, baitnya yang pertama. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah-Mu, dan kisah yang berikutnya mari kita nyanyi bersama-sama. Ya Tuhan, isi kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan pada sore hari ini kami ada dalam satu persekutuan ibadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Herold di sini. Kami mohon Tuhan hadir di tengah persekutuan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Zakarias Martin Tuarisa yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan beri hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-43. Keluarga Bapak Herold Warembengan dan Ibu, di mana dalam keberadaan mereka kasih Tuhan mereka rasakan dalam kehidupan dari hari lepas hari, dan mau membuka pintu rumah untuk kami beribadahkan di Kau. Di tengah-tengah persekutuan keluarga Jemaat GPIB Shalom Denpasar ini, kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan,
agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Lalu kami mau dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman Tuhan yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu bahwa Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang berkuasa, semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan bangsa dan negara ini yang ke-75. Tetapi perayaan ke-75 ini diwarnai juga dengan sebuah situasi dan kondisi yang tentunya tidak enak. Biasanya kalau Bapak Ibu menyaksikan peringatan 17 Agustus di istana itu meriahnya luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak muda yang dipercaya sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Namun kemarin kita menyaksikan hanya ada 3 orang di pagi hari, hanya 3 orang di sore hari. Semua peserta pun dibatasin, undangan dibatasin, dan semua cenderung lewat virtual. Media sosial yang dipakai untuk menyaksikan dan menyatakan kehadiran sekelompok orang. Nah, firman Tuhan yang kita bicarakan hari ini merupakan bagian dari kesaksian Petrus bicara tentang Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, Petrus mau menjelaskan bahwa Yesus tidak hadir hanya kepada sekelompok orang, tetapi Yesus hadir kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Orang yang mana? Orang yang sungguh-sungguh mau menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mau melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini menarik Bapak Ibu, bahwa 2 suasana tadi belum lagi ditambah dengan satu suasana yang sangat tidak enak bagi kita orang percaya. Mungkin sebagian besar tidak ngeh, tapi kemarin itu ada insiden orang mulai memprotes lambang logo 75 tahun itu dengan mencoba untuk menyamakan bahwa ada gambar salib di sana.
Belum lagi di tengah-tengah kota Solo dengan segala macam dekorasinya di jalanan itu katanya identik dengan salib, lalu orang mulai menuduh bahwa ada kristenisasi. Padahal bagi kita orang Kristen ya bukan salib. Salib bukanlah simbol utama bagi kita, tetapi Kristus adalah simbol utama kita. Sehingga dimanapun kita berada dalam keberadaan kita, apa yang disaksikan oleh Petrus menyaksikan bahwa semua hanya fokusnya kepada Yesus. Berawal dari mana? Berawal dari baptisan Yohanes Pembaptis, lalu kemudian Kristus hadir, di mana Allah berkenan dalam kehidupannya menghadirkan Dia di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk sekelompok orang saja. Tetapi kembali lagi saya bilang bahwa Dia begitu terbuka. Kedatangan Yesus itu memberi ruang dan peluang bagi orang-orang yang tadinya tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk memperoleh keselamatan, tapi Dia datang menawarkan itu. Nah, kesempatan itu hanya bisa dimiliki kalau orang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah mengorbankan dirinya, Dia yang telah mati, Dia yang juga bangkit, Dia yang juga naik ke sorga untuk memastikan tempat bagi setiap orang yang mau menerima Dia dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan. Ini menarik bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kekristenan bukanlah identik dengan satu bangsa. Sebagai orang percaya, kekristenan itu sudah menjadi bagian dan mengakar hampir di seluruh pelosok dunia ini. Tetapi bagaimana dunia menerima dan bagaimana posisi kita sebagai orang percaya itu kembali lagi kepada penilaian dunia. Tetapi di mata Allah, ketika kita menerima Kristus, maka kita menerima apa yang menjadi pemberitaan yang disampaikan oleh para murid, para rasul, yang juga pada akhirnya sampai kepada kita. Nah, kekristenan hadir sebagai sebuah tawaran baru bagi dunia. Ketika kita bicara bahwa persekutuan kebangsaan, kita bicara persekutuan kebangsaan itu skopnya tidak kecil. Kebangsaan itu adalah lebih pada keterikatan latar belakang, keterikatan sejarah dan sebagainya. Nah, sebagai orang percaya kita punya kebangsaan khusus dari Allah. Kita punya status khusus dari Allah. Satu bangsa sebagai warga kerajaan Allah. Nah, warga kerajaan Allah itu ada di mana? Kita ada di lintas benua, lintas negara. Kita berada di seluruh pelosok dunia ini. Nah, keberadaan kita, yang pertama Bapak Ibu harus pahami bahwa keberadaan kita itu ada karena Allah menghendaki. Dan kalau itu kehendak Allah bagi kita, maka ada tanggung jawab yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan kebangsaan, sebagai warga kerajaan Allah. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita yang pertama bagi diri kita adalah mencoba untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab yang kedua, ketika kita sudah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, otomatis dunia melihat kita. Maka ketika dunia melihat kita, maka tanggung jawab kedua itu muncul dengan sendirinya, bahwa kita menjadi saksi di tengah-tengah keberadaan kita. Kita menjadi pelopor untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan di mana Allah mempercayakan kita. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 saat ini. Itu tidak mudah, karena begini, orang mau keluar, orang berada semua dalam rasa takut, khawatir. Lalu kemudian ketika kita keluar, kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita lihat, gitu kan? Tetapi kita pun harus yakin bahwa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita juga percaya bahwa ada oknum atau ada Allah yang tidak kita lihat tetapi melihat kita. Nah, Dia tidak hanya sekedar melihat kita lalu tinggal diam,
tapi dia akan bekerja dan bertindak dalam kehidupan kita. Nah, ketika dia bekerja dan bertindak dalam kehidupan kita, itu bagian dari anugerah yang kita peroleh karena iman dan percaya kita kepada Dia dalam diri Yesus Kristus. Tidak sedikit orang percaya juga yang terinfeksi, gitu kan? Yang tadinya kita merasa bahwa ini tidak mungkin, tapi segala sesuatu mungkin. Allah melihat kita itu bukan sekedar membebaskan kita dari terinfeksi, tidak. Allah juga mungkin bisa memakai kita dengan terinfeksinya kita, maka kita belajar untuk jauh lebih dekat dengan Allah lagi, misalnya seperti itu. Dan ketika kita tidak terinfeksi, maka kita pun belajar untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, bahwa di tengah-tengah keberadaan kami, terkadang kami tidak setia, tapi Tuhan masih setia memelihara kami, gitu kan? Doanya sama, orang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi doanya sama. Sama kenapa? Karena kita punya keyakinan kepada Allah yang sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh melalui masa sulit. Apapun itu memang tanggung jawab kita bersama. Nah, di tengah-tengah kondisi itu orang berdoa, orang menggumul, orang berusaha supaya jemaat ini juga aman. Karena satu kena, kita semua kena imbas, gitu kan? Satu terinfeksi itu menjadi bagian dari pergumulan kita bersama. Rasa ini adalah rasa yang dibilang orang bilang ale rasa beta rasa. Artinya kamu rasa, saya pun rasa. Apa yang kamu alami, kami pun sebenarnya ikut berempati dan merasakan itu. Walaupun kami tidak mengalami, tapi kami ikut merasakan bagaimana suasana, bagaimana situasi dan kondisi. Jadi dipahami dalam kerangka berpikir bahwa persekutuan kebangsaan itu adalah kita satu bangsa, satu tanah air. Berarti kita punya rasa yang sama, kita punya kepedulian yang sama, kita punya perhatian yang sama antara satu dengan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini. Itu sebenarnya mengajak kita cuma yang pertama bahwa fokuslah kepada iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena segala penderitaan yang kita alami saat ini tidak jauh melebihi penderitaan yang sudah dialami oleh Kristus bagi kita. Jadi Kristus jauh lebih menderita daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penderitaan Kristus itu memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita, karena Ia selalu ada, mendampingi, mengawasi, dan menyertai serta memberkati kita. Yang ketiga, bahwa langkah kita adalah langkah di mana ketika kita berjalan untuk melakukan kehendak Allah, maka Allah juga akan selalu ada dan mendampingi kehidupan kita dari waktu ke waktu. Sebagai satu persekutuan orang percaya, sebagai satu persekutuan kebangsaan, kita terpanggil untuk menggumuli apa yang menjadi pergumulan kita bersama. Bahwa situasi COVID ini adalah pergumulan kita bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Bahwa ketika ada saudara-saudara kita bergumul untuk melawannya, maka kita pun akan bergumul untuk berdoa supaya mereka dimampukan untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Jadi kiranya lewat firman Tuhan ini kita tetap menyatu sebagai satu persekutuan kebangsaan, sebagai warga kerajaan, keterpanggilan kita untuk saling menguatkan, saling menopang dalam iman dan percaya kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan bersama-sama berdoa dengan keluarga, sehingga Tuhan tetap hadir dengan kehidupan keluarga ini, baik Pak Hero dan Ibu dan juga anak, menantu dan cucu-cucu terkasih. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau persekutuan anak-anak Tuhan boleh berlangsung pada saat ini di tengah-tengah kehidupan keluarga kekasih
keluarga hamba-Mu Bapak Herol Warembengan ya Tuhan, bersama dengan Ibu kekasih di tempat ini. Di dalamnya kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman ini mengajak kami untuk menyadari bahwa kami adalah satu persekutuan kebangsaan sebagai warga kerajaan Allah, di mana di dalamnya Allah menghadirkan jemaat ini sebagai satu tubuh Kristus yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk saling menopang satu dengan yang lain, untuk berempati dan bersimpati di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat ini. Dan lewat kasih-Mu juga ya Tuhan, kami boleh bersekutu di tempat ini bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini. Biarlah firman yang boleh kami renungkan bersama dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu Engkau mau sempurnakan itu bagi kami. Engkau memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami lewat praktek-praktek kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersama dengan ini ya Tuhan kami berdoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga. Bapak berkati Pak Herol dan Ibu, Bapak berkati keluarga ini, beri kekuatan dan kesehatan bagi Bapak kekasih sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga. Demikian juga Ibu kekasih dalam mendampingi suami dan juga sebagai ibu rumah tangga. Bapak berkati, beri kekuatan juga, berkati usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga ini, sehingga lewat usaha ini ya Tuhan mereka dapat menikmati berkat Tuhan, bahkan di dalamnya mereka boleh berbagi berkat dengan sesama dan orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan, sebagai wujud di mana mereka boleh mensyukuri setiap berkat dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi anak-anak kekasih ya Tuhan, bagi anak Victor dan keluarga bersama istri dan anak-anak dalam kehidupan mereka. Bapak berkati mereka dalam pekerjaan, beri kekuatan dan kesehatan, pertumbuhan anak-anak kekasih Cia, Erol dan Gevina ya Tuhan, dalam pertumbuhan mereka biarlah kasih-Mu juga akan selalu memelihara anak-anak kekasih ini, dan biarlah mereka bertumbuh dalam sehat dan kuat, dalam penyertaan, dalam perlindungan, dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, boleh bersyukur bersama dengan anak kekasih Pak Giri yang beberapa waktu yang lalu harus bergumul dan sampai saat ini masih terus berusaha untuk mengamankan setiap orang yang ada di sekitar yang dikasihinya, sehingga harus berisolasi mandiri tapi terus bekerja. Bapak berkati Bapak kekasih dalam tanggung jawab pelayanan, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai anak tengah-tengah keluarga ini. Berkati istri kekasih yang bersama dengan anak yang ada di Surabaya. Bapak berikan juga kekuatan dan kesehatan, berkati juga dalam pelayanan, juga istri kekasih dalam pekerjaan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa juga bagi anak kekasih Ari dalam pekerjaannya. Bapak berkati juga dalam pergumulan masa mudanya, beri juga kesehatan, berkati juga dalam pelayanannya ya Tuhan, sehingga hari-hari hidupnya ke depan terus ada dalam rancangan dan rencana damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi orang tua kekasih dari Ibu Susi yang dalam masa tuanya berada di Madiun ya Tuhan, bersama dengan saudara dan keluarga di mana saja berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus memelihara ibu kekasih dari ibu keluarga di tempat ini yang ada di Madiun, juga saudara bersaudara dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam mendampingi dan merawat orang tua terkasih yang ada di Madiun. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, berkati keluarga ini sehingga mereka terus dapat membangun kehidupan yang saling mengasihi dan boleh saling mencintai satu dengan yang lain, sehingga tercipta suasana sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga ini. Kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga. Bapak berkati juga, Bapak beri kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan,
secara khusus warga jemaat yang ada sektor pelayanan 2 yang menjadi tuan rumah pada saat ini ya Tuhan. Berkati juga mereka yang berusia lanjut, berkati para janda, duda, anak yatim piatu, berkati mereka yang terus bergumul dalam hari-hari hidup mereka. Kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, tapi akan terus setia menyertai, memelihara dan memberkati. Berkati para pelayan yang ada sektor pelayanan 2, baik diaken maupun penatua yang Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapak berkati juga, beri kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Demikian juga perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, pelaksana harian jemaat, majelis jemaat, pengurus-pengurus pelkat dalam masa transisi dan proses pergantian pengurus, juga komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana, semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, termasuk karyawan kantor, saudara Hesron yang menjalani masa magangnya di tempat ini. Tuhan berkati semua ya Tuhan, agar kami boleh bersinergi menjadi satu dalam pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Sore hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa mendukung keluarga dari Bapak Christian Budiarto ya Tuhan, yang mana Engkau telah memanggil dan memuliakan dan boleh dimakamkan pada siang tadi. Tentunya ada duka cita yang dialami oleh keluarga kekasih. Bapak berkati istri dan ketiga anak kekasih, beri kekuatan, beri penghiburan, beri sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan boleh terus dipuji dan dipermuliakan. Berdoa ya Tuhan bagi semua orang yang saat ini bergumul dengan COVID-19 ya Tuhan, baik mereka sebagai penderita yang positif terinfeksi maupun mereka yang juga dalam pengawasan, juga tenaga-tenaga medis yang bekerja untuk menyembuhkan mereka. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh keluar dari krisis ini ya Tuhan, di mana begitu banyak orang yang terinfeksi, tapi Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati begitu banyak juga yang boleh dipulihkan. Dan ada banyak juga keluarga yang harus berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus mendukung mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Provinsi Bali dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota dan Pasar dan seluruh jajarannya, Camat dan Pasar Barat, bahkan Kepala Desa Tegal Kerta, Bapak berkati, Kepala Desa Tegal Harum, Bapak berkati, di mana jemaat-Mu sebagian besar ada dan berdomisili di 2 desa ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin dan melayani masyarakat di kedua desa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan terus memelihara kehidupan jemaat ini, sehingga persekutuan yang sudah boleh berlangsung di rumah-Mu yang kudus selama 3 minggu ini, Tuhan terus jaga dan pelihara, sehingga kami terus dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, seraya mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk melalui hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu,
sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi semua nafkahnya. Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403 kita menyanyikan bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, dan apa yang berikutnya kita angkat bersama-sama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kami beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan membawa persembahan sukarela ini, bukan untuk membuat Engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesempatan saat ini kami atas nama Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 2 mengucapkan terima kasih yang pertama kepada keluarga di sini, keluarga Bapak Herol Warumbengan. Terima kasih Pak dan Ibu yang sudah membuka pintu rumah, terlebih-lebih pintu hati untuk menerima kami beribadah saat ini di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Sakarias Martin Tuarisa yang telah memimpin ibadah saat ini, dan juga Ibu Ica yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di sektor pelayanan 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dalam kesehatan, dalam kehidupan rumah tangga, terlebih-lebih dalam pelayanannya. Terima kasih juga untuk Saudara Edson yang sudah ambil bagian pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kembali kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Dengan Mazmur 183 bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus telah berubah selamanya. Darahnya tetap menghapus
adalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Herol Warembengan di tempat ini, anak menantu dan cucu-cucu terkasih dimanapun berada, bahkan jemaat yang akan pulang mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.